Salam saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada pada hari ini. Saya yakin percaya bahwa saudara-saudara semua tetap bersuka cita, tetap memiliki gairah untuk senantiasa berkarya bagi Tuhan. Kita sebagai anak mudanya Tuhan, kita harus memiliki semangat yang berkobar-kobar dalam hati kita dan jiwa kita untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dari ini saya ingin mengajak kita semua kita bersama-sama renungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yudas 1 ayat 17 hingga ayat yang ke-23 berkata demikian. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah diingatkan kepadamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu, kamu ini menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Di sini firman sangat jelas berbicara kepada kita semuanya bahwa pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek, akan tampil orang yang membawa pemecah belah di antara persatuan umat-umat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan jelas berkata demikian bahwa telah diingatkan terlebih dahulu bahwa mereka telah mengatakan kepadamu menjelang zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Inilah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Inilah orang mungkin mereka juga adalah orang-orang yang mengenal Tuhan secara KTP, mereka adalah orang percaya. Tetapi hati mereka, pikiran mereka, motivasi mereka dipenuhi oleh hal-hal yang jahat, dipenuhi oleh motivasi-motivasi yang buruk berdasarkan apa yang menjadi ambisi mereka, keinginan mereka sendiri. Mereka tanpa pimpinan Roh Kudus, mereka melakukan segala sesuatu, mereka mengerjakan segala sesuatu, mereka mengucapkan segala sesuatu lewat tutur kata mereka berdasarkan keinginan mereka, kedagingan mereka sendiri, tapi bukan lagi berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Di sini firman Tuhan jelas berbicara kepada kita semua dalam mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Firman Tuhan jelas berbicara kepada kita semuanya, di mana pada zaman akan tampil pengejek-pengejek, pemecah belah, dan orang-orang demikianlah orang-orang hidup tanpa pimpinan Roh Kudus. Saya percaya bahwa jika orang dipimpin oleh Roh Tuhan, jika orang dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia akan mengeluarkan kata-kata yang baik, yang positif, yang memberkati banyak orang. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang telah melenceng daripada Tuhan, telah jauh daripada Tuhan. Hati nuraninya tidak lagi sedang melekat kepada Tuhan, tidak, hati nuraninya telah rusak, hati nuraninya telah dipenuhi oleh kecemaran dunia ini, sehingga dia tidak tahu lagi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tetapi dia melakukan segala sesuatunya berdasarkan ambisi, berdasarkan keinginan-keinginan dagingnya, berdasarkan motivasi-motivasi yang buruk, sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia lakukan berdasarkan keinginan duniawi, dan itu membawa kehancuran di dalam persatuan anak-anak Tuhan. Di sini saya harap bahwa kita sebagai anak Tuhan kita harus bijak. Kita harus bijak mengamati segala sesuatu yang sedang terjadi. Kita harus bijak melihat situasi. Kita harus bijak melihat apa yang sedang terjadi. Dan kita sebagai anak Tuhan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tahu mana ajaran yang benar dan kita tahu mana yang baik. Nah, saya percaya bahwa jika saudara bisa menyikapi sesuatu dengan baik, saya percaya bahwa Anda tidak akan mudah disesatkan oleh tawaran-tawaran dunia ini. Anda tidak mudah disesatkan oleh pengetahuan dunia ini yang menyesatkan banyak orang. Mungkin itu ya kelihatannya baik, wow, luar biasa. Tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang dianggap baik oleh manusia, apa yang dianggap benar oleh manusia itu belum tentu benar di hadapan Tuhan. Apa yang engkau pandang baik, apa yang engkau pandang itu benar, tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Saudara perlu mengujinya, perlu mendoakannya, saudara perlu memikirkannya dengan baik, sehingga saya percaya ketika saudara memiliki sebuah hubungan intim dengan Tuhan, Tuhan akan menyingkapkannya, Tuhan akan menyatakan di dalam hati nuranimu bahwa itu benar atau itu salah. Saya percaya bahwa saudara intimlah dengan Tuhan hari demi hari dalam hidupmu. Amin. Nah, di sini juga firman Tuhan berkata bahwa akan tetapi
Kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, ya, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Orang yang sudah percaya sama Tuhan mengingatkan lagi kita kembali bahwa tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Ini merupakan sebuah kunci, ini merupakan kunci yang paling utama bagaimana kita dapat memilah mana yang baik dan mana yang gak baik. Firman Tuhan berkata bahwa dan berdoalah dalam Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampukan saudara untuk mengerti mana yang baik dan mana yang gak baik. Ketika saudara mulai melangkah melakukan sesuatunya, jika itu tidak benar hadapan Tuhan, berbahagialah, bersyukurlah jika Tuhan menggagalkan langkahmu, menggagalkan niatmu, melakukan sesuatu hal yang buruk, melakukan sesuatu hal yang salah. Berbahagialah jika saudara digagalkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu hal dalam hidupmu. Tapi bersyukurlah atas semuanya itu, karena itu Tuhan memiliki sebuah rencana yang amat besar dalam hidupmu supaya engkau tidak jatuh di dalam hal-hal yang buruk. Firman Tuhan jelas ini berbicara kepada jika saudara berdoa kepada Tuhan, maka kehidupan imanmu akan mengalami suatu pertumbuhan dalam Tuhan. Kehidupan rohanimu dia akan dicemari oleh keinginan-keinginan dunia ini. Oleh karena itu, dekatlah selalu kepada Tuhan. Mintalah pimpinan Tuhan dalam hidupmu. Mintalah hikmat, pengertian, kebijaksanaan, kasih, anugerah Tuhan dalam hidupmu. Maka dia akan melimpahkannya. Maka dia akan mengurapimu. Maka dia akan menyatakannya rahasia-rahasia ilahi dalam hidupmu. Dan menghadapi zaman-zaman akhir ini ada banyak hal yang membuat engkau jatuh. Ada banyak hal yang membuat engkau tergiur dan engkau terjerumus di dalamnya. Tetapi anak Tuhan harus bijak. Anak Tuhan harus memiliki kekuatan dalam hidupnya. Itu kuatkan iman. Maka saya bilang dari awal, jadilah kuat. Itu merupakan satu hal yang paling utama. Jadilah kuat di dalam pimpinan Roh Kudus. Orang mampu melewati segala sesuatunya hanya dengan pimpinan Roh Kudus. Dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau akan jatuh. Dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, engkau akan mengalami keterpurukan dalam hidupmu. Tanpa Roh Kudus, engkau akan jatuh. Kau butuh pimpinan Roh Kudus, dekatlah selalu pada Tuhan, maka hidupmu akan mengalami kemenangan dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, pelihara dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Firman Tuhan juga berbicara tentang pelihara dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini firman Tuhan ingin menyampaikan satu hal bahwa jangan biarkan cinta mula-mulamu akan Tuhan menjadi pudar dalam hidupmu. Jangan biarkan cinta mula-mulamu akan Tuhan menjadi lenyap begitu saja, menjadi hilang begitu saja. Tapi biar cinta mula-mulamu akan Tuhan ketika engkau pertama kali mengenal Tuhan, ketika engkau pertama kali mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Tapi biar itu terus menyala-nyala dalam hatimu, sehingga hari demi hari engkau menjalani hidupmu dalam pengiringan dengan Tuhan. Engkau semakin dekat, semakin intim Tuhan. Engkau semakin mengasihi Tuhan, engkau semakin mencintai pribadi Allah dalam hidupmu. Dan engkau benar-benar mengalami kuasanya hari demi hari. Sehingga pertumbuhan kerohanianmu terus kuat, terus mengalami perkembangan, terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa tunjukkanlah belas kasihan kepada yang ragu-ragu. Pandanglah di sekelilingmu, anak-anakmu di sekelilingmu. Masih banyak mereka yang belum benar-benar mengalami itu dalam hidupmu. Masih banyak mereka yang hilang pengharapan, yang belum memiliki sebuah kepastian dalam hidup mereka. Banyak anak muda yang frustasi, banyak anak muda yang mengalami masalah-masalah dalam hidupnya, dalam masa mudanya. Mungkin mereka ragu akan pekerjaan mereka, mungkin mereka ragu akan penyertaan Tuhan, mungkin mereka ragu akan keselamatan yang daripada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi lihat kehidupan saudara, tunjukkanlah belas kasihan mereka, kuatkanlah mereka berdasarkan firman Tuhan, kuatkan hati mereka, hiburkanlah mereka dengan kasih yang daripada Tuhan, dan kasih dan kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membangkitkan semangat mereka untuk agar mereka terus berjuang di dalam Tuhan, sehingga di masa-masa pengeringan mereka dengan Tuhan, mereka terus mengalami pertumbuhan kerohanian, sehingga mereka yang ragu-ragu, mereka mengalami kemenangan dalam Tuhan, mereka mengalahkan keraguan mereka dapat mengalahkan ketakutan mereka dapat mengalahkan segala sesuatu yang menghantui pikiran mereka, sehingga Roh Kudus leluasa bekerja dalam diri mereka. Amin. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan tunjukkan padamu
orang yang tepat yang harus saudara layani, orang tepat yang harus saudara bimbing. Saya percaya bahwa hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Amin. Di firman Tuhan juga berkata bahwa selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Firman Tuhan berkata, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Kita adalah laskar Kristus. Kita adalah tentaranya Tuhan yang harus siap berperang merampas orang-orang yang telah dibelenggu oleh dosa, merampas orang-orang yang telah diikat oleh kuasa kegelapan. Dan saudara telah dikarunia oleh Tuhan kuasa, dan kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang percaya kepada Tuhan diberinya kuasa, sehingga kita anak-anak Tuhan memiliki kuasa untuk merampas mereka, untuk menyelamatkan mereka. Saya percaya bahwa jika saudara melakukan hal ini, saudara sangat-sangat berdampak bagi kerajaan Allah, dan saudara akan terus dipakai oleh Tuhan. Lihat di sekelilingmu, selamatkanlah mereka, selamatkanlah generasi Tuhan masa-masa ini, selamatkanlah generasi Tuhan. Jangan pikirkan tentang diri kita sendiri, tapi pikirkanlah mereka yang belum terselamatkan. Bersyukurlah jika saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi saudara juga harus memiliki beban, bagaimana dengan mereka, keselamatan jiwa mereka yang belum diselamatkan oleh Tuhan, keselamatan jiwa mereka yang mereka sedang mengalami ikatan kuasa kegelapan. Saudara dipanggil dan diutus untuk mereka yang belum percaya, untuk mereka yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, dan bencilah pakaian mereka dan yang dicemari oleh keinginan dosa. Bencilah pakaian mereka bukan berarti kita membenci orang itu. Kita boleh membenci perbuatan dia, tapi kasihanilah jiwanya. Bencilah pakaian mereka berarti kita benci perbuatan dia yang buruk, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi engkau harus menunjukkan belas kasihan untuk keselamatan jiwanya dengan cara beritakanlah firman Tuhan, layani dia dengan baik, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mengaruniakan engkau hikmat untuk melayani dia, untuk menjangkau dia, untuk membawa dia, untuk mengenal pribadi. Dan saya percaya ketika saudara menyampaikan firman Tuhan kepadanya, Roh Kuduslah yang bekerja untuk mengubahkan hati orang itu, sehingga orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Demikian saya sampaikan pada hari ini. Tetap jadilah pribadi yang terkuat di hadapan Tuhan, dan teruslah berdampak bagi orang lain dan bagi kerajaan surga. Salam Tuhan berkati kita semuanya.